Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Sebelum lebih lanjut membahas perihal topik ini, mari bersama-sama kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Berhubungan dengan fatwa MUI yang mengharamkan salam lintas agama, dan mulai rame di media sosial sampai ada yang bilang ke saya, "Bapak, gimana tanggapan sebagai tokoh agama Kristen?" Inilah tanggapan saya. Saudara, itu haknya mereka. Karena itu hak dan keyakinan yang mereka anut, ya hormati. Nggak usah berlebihan, biasa aja. Kenapa? Disalami dalam lintas agama atau tidak mengurangi iman saya dan saudara. Tidak mengurangi masa depan saudara. Tidak menghilangkan keselamatan yang Yesus beri buat saudara. Tidak menghilangkan esensi iman Kristen. Maka kenapa saudara harus seolah-olah itu jadi musibah atau sesuatu yang hebat? Hargai agama orang lain. Kalau itu yang mereka yakini berdasarkan kita mereka, silakan aja. Saudara, itu adalah keyakinan dia atau mereka, kita hormati. Yang pasti tidak mengurangi apa-apa. Karena tidak disalami lintas agama, apakah membuat saudara sudah pindah agama lain? Tidak kan? Apakah itu membuat saudara hari ini sudah tidak percaya Yesus? Tidak kan? Apakah menghilangkan keselamatan saudara? Juga tidak. Jadi apa yang mau dipersoalkan? Itu hak mereka, biarkan saja mereka melakukan hal yang mereka yakini. Oleh karena itu saudara juga harus sadar bahwa, katakan itu adalah untuk toleransi agama, boleh. Kalau buat mereka anggap tidak bagian dari toleransi, fair-fair aja, nggak apa-apa. Itu adalah pemahaman dan keyakinan mereka. Salah nggak? Itu relatif. Kalau buat saya, silakan aja. Kenapa saudara mau ucapkan shalom atau tidak? Damai sejahteraku bukan dalam ucapan dari mulut orang, tetapi damai sejahteraku adalah Yesus Kristus yang ada di dalam. Iman kepadanya yang memberi saya damai sejahtera. Iman kepadanya yang memberi saya keselamatan. Iman kepada Yesus Kristus yang menjamin masa depan saya. Jadi disalami atau tidak itu tidak masalah. Jadi hari ini saudara sadar dan sadar, tenang dan tenang, damai dan damai. Karena damai sejahtera orang percaya tidak ditentukan oleh kata orang. Damai sejahtera saudara dan saya ada di dalam iman kepada Yesus Kristus. Selama saudara beriman kepada Kristus, biasa saja. Selama saudara beriman kepada Yesus Kristus, santai saja. Kenapa? Kekristenan dilandasi hanya kepada Yesus Kristus dan bukan kepada yang lain. Tidak dibatasi kepada salam, kepada apapun yang lain, tetapi hanya berdasarkan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu saudara, ini tanggapan saya yang saudara Christopher minta, dan itu berlaku buat semua orang percaya. Kalau saudara berpendapat lain dan mau terus mengeluh, silakan. Tetapi saya tidak ada masalah. Biasa-biasa saja. Biasa sekali. Sehingga buat saya itu adalah hal yang tidak perlu dibahas, tidak perlu dipersoalkan. Tetapi justru hargai dan hargai. Yang penting saudara jalan seturut iman kekristenan. Orang lain berjalan sesuai imannya, izinkan dan biarkan dan hormati. Inilah etika juga dalam beragama. Jangan memaksakan orang lain mengikuti apa yang kita pikir baik. Betul. Dan demikian juga untuk saudara saya yang lain. Ketika menyatakan begini, hargai juga keyakinan agama lain. Sehingga ketika agama lain mengambil sebuah tindakan, jangan dipersoalkan, jangan dijadikan masalah. Kenapa? Agamamu, agamaku. Seharusnya hal ini berlaku buat setiap kita, dimanapun berada. Salam, toleransi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, ini jelas ya, karena beberapa waktu lalu memang juga sempat ya ramai perihal ada larangan salam lintas agama. Tapi terlepas dari semua pro dan kontra, saya secara pribadi juga sepakat dan setuju dengan narasi yang disampaikan oleh Bapak ini perihal bahwa itu jikalau memang adalah bagian dari mereka mengekspresikan keyakinan mereka beriman, keyakinan mereka beragama sesuai dengan ajaran yang mereka anut ataupun pahami, maka silahkan saja. Karena sesungguhnya iman kita pun juga tidak berpengaruh terhadap hal yang seperti itu. Oleh karena kekristenan
Ya, damai sejahtera di dalam kekristenan, pertumbuhan iman di dalam kekristenan tidak berpusat, tidak berlandaskan, tidak berorientasi pada ucapan-ucapan salam lintas agama, pada kalimat-kalimat lintas agama yang disampaikan oleh pemeluk ataupun penganut agama yang lain. Bila mana ada kelompok-kelompok yang kemudian melarang ataupun kemudian tidak membolehkan orang yang kemudian seagama, sekeyakinan dengannya perihal mengucapkan salam lintas agama, ya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh beliau ini, bahwa silakan saja. Karena itu mungkin adalah bagian dari mereka mengamalkan nilai-nilai apa yang mereka anut, yang mereka percaya dalam keyakinannya beragama, sesuai dengan yang mereka yakini, ya silakan saja. Karena damai sejahtera kita, iman kita bertumbuh itu berdasarkan apa kata Tuhan Yesus, bukan apa kata orang. Amin teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya sepakat ya, setuju dengan apa yang disampaikan oleh beliau ini. Dan memang ini kemudian menjadi ramai. Saya sih melihatnya ya, itu tidak dalam rangka saudara-saudari yang beragama Kristen misalnya ya, dalam hal ini ataupun secara khusus banyak yang berkomentar. Itu sebenarnya saya melihat narasi-narasi yang kemudian disampaikan itu bukan mempersoalkan perihal mengapa tidak mau mengucapkan salam lintas agama kepada kami orang yang beragama Kristen, ataupun mengapa tidak mengucapkan kata shalom pada acara-acara yang sifatnya terbuka untuk umum dan segala macamnya untuk menyampaikan salam lintas agama. Karena saya melihatnya teman-teman sekalian, Bapak Ibu semua, justru sebenarnya yang kemudian muncul dalam narasi-narasi yang disampaikan oleh kawan-kawan kita, saudara kita yang beragama Kristen itu adalah lebih kepada mempertanyakan, loh kok hal-hal seperti itu sampai bisa kemudian dilarang. Nah sebenarnya seperti itu teman-teman. Jadi saya tidak melihat ya sejauh ini ada kawan-kawan Kristen, ada teman-teman yang Kristen yang kemudian mempersoalkan, tapi lebih kepada sebenarnya mengajukan sebuah pertanyaan sederhana, kok hal-hal seperti itu saja kok bisa dilarang. Nah kalau saya melihatnya seperti itu. Nah dari apa yang disampaikan oleh Bapak ini yang sebagaimana tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, saya pikir jawabannya jelas ya. Ya mungkin itu adalah apa yang mereka imani, apa yang mereka yakini. Jadi ya fair-fair saja, silahkan saja. Nah saya sepakat itu teman-teman. Tapi bagaimana dengan kita yang beragama Kristen? Ya kalau saya secara pribadi seringkali ya menyampaikan salam lintas agama, ya seringkali menyampaikan hal seperti itu, dan itu tidak membuat saya kemudian beranggapan ataupun berada pada posisi saya menjadi percaya terhadap ya agama tertentu yang saya ucapkan salamnya dalam konteks salam lintas agama. Tidak. Tapi ini hanya bagian dari ya mengekspresikan dan ikut berbahagia, ikut bergembira, bersukacita perihal keberagaman yang ada di tengah-tengah kita, yang ada di sekitar kita. Dan itu bagi saya sesuatu yang patut dirawat, sesuatu yang sangat patut untuk disyukuri, sesuatu yang kemudian ya patut untuk dijaga secara bersama-sama dan diekspresikan. Sukacita itu, kegembiraan itu ya salah satunya menurut saya adalah melalui salam lintas agama. Karena lagian teman-teman Bapak Ibu sekalian, salam lintas agama ini kan punya makna yang baik ya, punya makna yang memberkati, punya makna yang membangun, punya makna yang mempererat persaudaraan ya di antara kita sekalipun berbeda-beda. Nah kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi kalau saya secara pribadi dalam keyakinan saya juga sebagai seorang Kristen, kalaupun ada orang di luar sana yang kemudian melarang, tidak membolehkan perihal salam lintas agama, silahkan saja. Tapi dari iman saya sebagai seorang Kristen, apakah saya boleh mengucapkan salam lintas agama? Tentu saja boleh.